Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaira Sapitri dengan NIM 2214070162 akan melakukan uji komprehensif tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tahun gajah. Tepatnya 2 bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Mekkah. Orang tua Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ayahandanya Abdullah meninggal dunia. Ayahandanya adalah seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Ketika singgah di Madinah, beliau dalam keadaan sakit, hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di sana. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Pada saat itu, bangsa Arab mempunyai adat, kebiasaan menyusukan anak-anaknya kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan pedesaan. 4 tahun lamanya, Nabi Muhammad tinggal bersama ibu susunya di sebuah dusun Bani Sa'ad. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad dan ibunya berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang di suatu tempat bernama Abwa, sebuah desa yang terletak antara Mekkah dan Madinah, ibundanya jatuh sakit, lalu meninggal di sana. Sejak saat kepergian ibunya, Nabi Muhammad telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, kasih sayang kakeknya tidak berlangsung lama dia dapatkan, karena kakeknya meninggal dunia dan wasiat kakeknya dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Pamannya ini memiliki banyak anak dan kehidupannya sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Nabi mengikuti pamannya pergi berdagang ke negeri Syam. Suatu hari, sang paman menasehatinya untuk bergabung dengan kafilah dagang milik Khadijah, namun mengikuti nasihat pamannya. Hari itu juga Nabi dipercayai untuk membawa barang dagangan milik Khadijah. Khadijah ini adalah seorang janda kaya yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy. Melihat kelurusan hati dan amal kebaikan Nabi Muhammad, Khadijah pun akhirnya terpesona kepada Nabi Muhammad. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Pada saat itu berumur 40 tahun. Walaupun Khadijah ini saudagar sukses yang terkesan dengan kejujuran beliau dalam berdagang, pernikahan ini menjadi pilar kekuatan penting dalam kehidupan Nabi Muhammad ke depannya. Meskipun Khadijah seorang janda, Nabi sangat menghormatinya. Rumah tangga Nabi bersama Khadijah berjalan sangat rukun. Khadijah adalah wanita yang pertama kali menyatakan dirinya masuk Islam. Beliau menjadi muslimah sejati yang berjuang di samping suaminya untuk menegakkan agama Allah. Dalam perkawinan ini, Nabi Muhammad dikaruniai 6 orang anak. Di antaranya 2 putra yaitu Al-Hashim dan Abdullah. Sayangnya, kedua putra beliau ini meninggal dunia di usia balita. Dan 4 di antaranya putrinya ikut bersamanya beranjak dewasa. Yang pertama yaitu Zainab, anak keduanya bernama Ruqayyah, dan anak ketiganya bernama Ummu Kalsum. Sedangkan anak keempat mereka yaitu bernama Fatimah. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira untuk merenung. Di sanalah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak saat itu beliau resmi diangkat menjadi Rasul Allah untuk menyebarkan ajaran Islam. Setelah 13 tahun di Mekkah, Nabi berdakwah dengan penuh tantangan. Beliau dan pengikutnya sering disiksa oleh kaum Quraisy. Di tengah masa sulit itu, beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan malam dari Mekkah ke Yerusalem, lalu naik ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat dari Allah. Karena tekanan di Mekkah semakin berat, Nabi Muhammad melakukan hijrah
Hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di Madinah, beliau membangun tatanan masyarakat yang baru, mempersaudarakan kaum Muhajirin pendatang dan kaum Ansar penduduk lokal, serta mendirikan negara Islam yang berdasarkan keadilan. Pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun. Pada usia 63 tahun, beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan hari kelahirannya. Wafat beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun, ajaran yang dan teladannya terus hidup hingga kini. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menduduki kebesaran Allah tetapi juga mendukung kebenaran ajaran Islam. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa pembelahan bulan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.